Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad farada 'alaihimul hajja. Fahijju man hajja billah wa lam yarfas wa lam yafshuq. Kharaja min junubihi kayawma waladathu ummuh. Wal umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bermuajah, bersilaturahim, bertemu muka untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam rangka mengisi manasik haji dan informasi mengenai persiapan keberangkatan haji bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang pertama saya ingin menyapa syukur alhamdulillah Pak Haji Apri beserta Ibu yang sudah hadir bersama-sama kita, Bapak Haji Ronia dan Ibu jamaah, dan juga Pak Ustadz Asir, Ustadz Hamdun, Ibu Rodiama, Ibu Nida, Ibu siapa nih? Ya, mana tadi? Daftar nama. Ya, yang sudah hadir semua, insya Allah Pak Sutrisno dan lain-lainnya, alhamdulillah wa syukurillah. Ibu Robiarah, nama Ibu Robiarah? Ya, alhamdulillah ya. Pak Herudin, ya suami ya. Dengan ini sebelah, oh Pak Sutrisno ya. Ya, Ibu Ani, Haji Aji. Oh, Ibu Masya Allah. Jadi lupa kita udah berangkat berapa kali barang-barang Ibu, Masya Allah. Iya, Ibu Haji Abri. Jadi kita akan memulai sebuah episode kehidupan dalam rangka menyempurnakan keislaman kita. Dimulai dari sekarang karena kita sudah insya Allah mempersiapkan dalam waktu yang singkat 2 minggu lagi kita akan berangkat ke tanah suci. Kesempurnaan seorang muslim ada pada ketika ia menyempurnakan rukun-rukun Islamnya. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatul la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika kita sampai kepada rukun yang kelima dan insya Allah kita telah laksanakan, kata Allah, atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah, dan janji Allah tidak akan pernah diingkari, sempurnalah keislaman kita semua insya Allah. Dan kesempurnaan itu harus dimulai dari kelengkapan kita, baik ilmunya maupun prakteknya. Jadi Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk pergi ke sana. Dalam konteks ini Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, menegaskan perintah Allah ini, hai manusia, qad faradu alaihimul hajjah, telah diperintahkan kepada kalian semua haji, melaksanakan ibadah. Fahijju, lebih ditegaskan oleh Rasulullah, maka berhajilah kalian semua. Man hajjalillah, siapa yang berhaji karena Allah, walam yarfas, tidak berkata kotor, berbuat keji, walam yafsuk, tidak berbuat fasik, kharaja min junubihi kayawma waladathu ummuh, maka ketika selesai melaksanakan haji dengan melaksanakan semua rukun, kewajiban, sunnah-sunnah dan semua yang rangkaian haji, kharaja min junubihi kayawma waladathu ummuh, maka ia seolah baru lahir dari rahim ibunya, diampuni dosa-dosa. Ibu-ibu, bapak-bapak semua pulang ke tanah air dalam keadaan fitri, diampuni seluruh dosanya. Kharaja min junubihi kayawma waladathu. Jadi kayak bayi lagi pulang dari sana
Makanya ketika datang dipeluk, yang pertama diminta adalah doa kepada orang tua atau saudara kita yang baru berangkat haji, karena dalam keadaan suci. Doa apa aja insya Allah dijawab. Lanjut daripada hadis itu, wal umratu ilal umrati. Di haji itu, pada waktu haji kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, pertama datang umroh, ya. Kemudian ada kesempatan umroh lagi. Zaman dulu mah kita haji hampir sampai 7 kali ya, 40 hari. Sekarang juga kita berapa hari? 40 hari juga bisa kalau kuat, tapi kita jaga juga kondisinya. Ya minimal 3 kali bisa berangkat umroh. Umratu ilal umroh, dari umroh ke umroh. Kafaratul lima bainahuma, menjadi menghapus dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur, hadis ini diakhiri oleh Rasulullah SAW. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Gak ada balasan lain kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh dikatakan begitu. Dari rangkaian ayat dan hadisnya, ini adalah perjalanan yang sangat monumental bagi seorang muslim menyempurnakan keislamannya. Insya Allah berangkat dengan al-murdah, apalagi dengan embel-embel ONH plus. ONH plus ONH-nya ONH reguler waktunya. Kalau ONH yang lain biasanya orang plus yang lain 25 hari, 22 hari. Ini ONH reguler tapi plus. Plusnya apa? Plusnya keberangkatannya dengan fasilitas ONH plus. Bahkan Puroda aja kalah dengan kita. Apa yang plusnya? Insya Allah ya, sebelum bisa informasi, kita akan menikmati kehangatan kota Madinah dalam suasana hotel yang dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Hotel Taibah itu ya di pinggir Madinah, di pinggir Nabawi. Turun langsung, ibu-ibu insya Allah bawa turun masuk hanya hitungan beberapa detik, mungkin 1 menit tidak salah, langsung insya Allah fasilitas 10 hari insya Allah di Madinah akan berada di sana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang kita sebut dengan apa? Bunga apa di Madinah kita mau ibadah sholat arba'in, ibadah arba'in. Kata Nabi, seseorang yang ibadah di sana, sholat di sana sama dengan berapa kali Pak Kiai? 1000 kali. Sholatan di masjid, ya kata Nabi, sholat di masjidku ini sama dengan atau 1000 kali sholat di masjid yang lain. Illa min masjidil haram, sholat di masjidil haram lebih baik atau sama dengan 100.000 kali. Masya Allah, kita akan menikmati keindahan Madinah, beribadah yang luar biasa. Pertama kali kita, yang baru pertama kali, siapa ada yang baru pertama kali ke Madinah, ke Mekah? Udah umroh semua rata-rata ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada 3 ya. Oh, ada 3 yang belum. Iya, cuma nggak hadir di hari ini. Jadi rangkaian manasik ini kita akan lakukan insya Allah paling tidak 4 kali. Pertama hari ini, kemudian kedua malam hari menjelang keberangkatan di bandara, di hotel bandara. Kemudian yang ketiga di Madinah, ya, di hotel Madinah. Keempat insya Allah juga di hotel Madinah. Kalau tidak ya di hotel Mina, ya. Hotel di Mekah di biasa favoritnya pakai ya di Amri, hotel Burj Jiwa, nggak jauh, dekat juga, Masya Allah, favorit kita. Ya biasanya umrah dengan Burj Jiwa sekarang harganya 15 kali lipat daripada harga yang biasa kita waktu umroh, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, demi jamaah-jamaah sekalian ya kita akan penuhi juga janji kita untuk memberi fasilitas terbaik di perjalanan haji ini insya Allah. Dan terakhir itu 10 hari di Mekah, 10 hari di Mina, atau beberapa belas hari ya di Mina, ya kita tambah di hotel bintang 5 juga di daerah Sisa, perbatasan antara Mina, ya di sana dekat bin Daud. Kita akan menginap di sana untuk mempersiapkan fisik dan mental kita menghadapi hari yang sangat penting, yaitu
Ngapain kita di Arafah? Wukuf di Arafah. Ya. Kita bisa lihat suasana nanti kita perjalanan dari hotel untuk melaksanakan maulid, lempar jumroh. Tiap hari kita bolak-balik ke masjid sambil lihat ya suasana di Mina. Kita akan mabit di sana selama 3 hari. Tapi sebelumnya kita sudah tinggal di sana selama kurang lebih 12 atau 13 hari. Itu rangkaian informasi awal daripada perjalanan kita, insya Allah. Ya, mudah-mudahan segala rencananya akan lancar semua. Hotel-hotel sudah di booking, semua sudah, tiket sudah semua, tinggal kesiapan fisik dan mental kita. Mental kita akan melaksanakan sebuah ibadah menjadi tamu-tamu Allah, Doibur Rahim menjadi tamu Allah. Kita harus mempersiapkan diri kita. Semua ada di mana sih? Timnya akan berangkat ke sana, 2 dari Indonesia, Ibu Istiana dengan Oki. Di sana ada Mutawib, Ustaz Aib dan oh berangkat ya, bareng ya. Oh berarti bertiga sama Ustaz sama Mutawibnya, Masya Allah. Dari satu keberangkatan sudah berangkat bertiga. Orang 25 didampingi 3 orang TL, Masya Allah. Jadi 1 orang megangin 5 orang. Mana mungkin bisa lari dan perempuan ada TST, laki-laki ada 2 orang dan menemani, insya Allah. Dan berkah perjalanan kita. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya mendapatkan kalimat rahimani wa rahimakumullah karena selalu selama perjalanan ibadah haji tahun yang lalu di Mina, nggak ada seperti biasa kita di sini di Indonesia. Jamaah rahimakumullah. Kalau di sana rahimani wa rahimakumullah, nggak ada pendakwah atau imam yang nyebutnya rahimakumullah. Artinya menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada sahabatnya yang baru kenal, berpeluk-pelukan, minum bersama bareng-bareng kita di masjid di Mina, apalagi di Mekah. Jadi rahimani wa rahimakumullah artinya yang kita kasihi dan insya Allah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang sangat penting, kita harus persiapkan bekalnya. Ya, Bunda sudah menyiapkan ini, ya materi ini. Tidak ada diterima belum? Fotokopi banyak? Sudah ya, sudah ada. Nanti silakan dibaca. Ditambahkan juga dengan manasik yang sudah ada. Saya ingin memperkuat saja, nanti dibaca, di manasiknya dibaca. Yang pertama harus kita tahu benar ya, rukunnya. Haji itu apa rukunnya? Karena ibadah yang sangat penting ini harus tahu rukun, wajib, sunnah ya, dari ibadah ini. Rukun yang pertama dari ibadah haji ini adalah ihram. Kita harus niat ihram ya. Dan sebelumnya kita harus tahu juga ibadah haji ini kita pakai menggunakan metodologi atau sistem yang mana, ibadah yang jenis apa. Di sana mungkin bagi yang baru pertama haji akan bertanya-tanya ibadah haji yang pakai tamatu, ada kiron, ada ifrod, itu apa bedanya? Ya kita insya Allah dengan yang tamatu. Kenapa? Karena perjalanannya di awal. Kalau kita ifrod ya saya ya haji ya, nggak bisa kita mungkin berat sekali. Jadi tamatu sampai di Madinah, kemudian nanti akan mikot di Bir Ali sampai di Mekah, ya kita ihramnya dibuka. Ya, jadi syarat yang pertama adalah ihram, memakai pakaian khusus untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji juga sekaligus juga akan ihram. Jadi rukun haji yang pertama adalah ihram. Jadi 2 kali ihram nanti ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Pertama ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan umrah haji ya. Tetapi nanti setelah tahallul umrahnya maka selesai sudah, dan karena ini dibatalkan ya tidak terus sampai haji, itu kena membayar dam. Harusnya terus kalau ifrad terus saja pakai pakaian ihram, nggak akan kuat 20 berapa 30 berapa hari 37 hari nggak salah, nggak kuat nanti kecolek-colek ibu haji nanti ya. Aduh, ya. Terus nggak kuat, akhirnya malah batal. Jadi memilih tamattu ya, dan membayar dam. Nanti semua dikoordinasikan oleh pengurus tim haji kita. Tahun lalu saya dengan Teh Rida ya, bersama dengan rombongan konsorsium haji, kurang lebih ada 100 berapa itu? 120 orang
Alhamdulillah ada lumayan 13 orang, sekarang bertambah jadi 25. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dan pengalaman-pengalamannya itu sudah saya transfer ke Oki dan Zaisti, dan insya Allah akan bersama Ustaz Aib yang tahun lalu bersama dengan saya hajinya. Iya, wajah hamli, wajah Rabbi, pengalaman lah insya Allah. Ini udah plus, udah dikasih fasilitas plus dari El Burdah, ditambah lagi 2 pakar ikut hadir. Masya Allah, kiainya di Jalan Parang, guru saya nih Kiai Amrin. Mata guru saya, ya Masya Allah, di Tajur Halang nggak ada banyak insya Allah. Jadi begitu. Jadi rukun yang pertama ikhram, yang kedua nanti harus wukuf, ya, wukuf di Arafah. Apa sih wukuf? Wukuf berdiam untuk berzikir, dimulai dari sholat zuhur jamaah, kemudian mendengarkan khutbah, ya, kemudian berzikir, memperbanyak amalan-amalan taubat, istighfar, dan amalan-amalan sudah tercantum di dalam buku manasik. Tidak perlu saya uraikan, ada di sana dibaca semua. Itu kalau kita baca dengan konsisten akan habis, kalau sambil meleng-meleng nggak akan habis, karena jumlahnya yang ribuan itu. Jadi harus benar-benar buat fisik mentalnya, malamnya harus dipersiapkan, minum madunya, makan buahnya. Nah, pagi-pagi nggak usah jalan ke sana kemari, karena tanggal 8 kita udah berangkat ke Arafah. Besok paginya udah kita istirahat, makan semua pagi-pagi, kemudian jam 12 kita harus mulai. Saya mengambil inisiatif jam 9:10 udah persiapan, jam 10:15 saya sudah duduk tafakur memulai kegiatan-kegiatan walaupun belum tank. Kenapa? Untuk mempersiapkan bacaan kita sampai jam 12 nanti, ya dimulai, ntar diulang lagi. Ternyata jam 2, jam 3 ada banyak ini itu, akhirnya kalau tidak dimulai dari jam 10 mungkin kurang bacaan-bacaannya. Ya begitulah, kita harus selalu mempersiapkan plan A, plan B. Jadi kita harus sudah dulu ya di Arafah. Itu rukun kedua. Rukun kedua sampai selesai tanggal 9 Zulhijjah itu, maka selesailah apa yang disebut dengan rukun terpenting daripada haji, yaitu wukuf di Arafah, al-hajjul Arafah. Haji itu intinya ada di Arafah. Sebenarnya miniatur daripada mahsyar nanti ada di Arafah. Masya Allah, kita akan merasakan panasnya sebagaimana panasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah. Kita akan safari wukuf, tidak pakai tenda, tapi kita akan berada di padang Arafah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf untuk menyempurnakan sunnah Rasulullah. Atimul hajj wal umrata lillah. Tetapi ya nanti kita tim akan memilih tempat yang rindang dengan pohon-pohon, disediakan apa namanya, yang dekat dengan toiletnya dan segala macamnya. Insya Allah semua akan dipersiapkan sebaik-baiknya oleh tim El Burdah yang berangkat di sana dan Mutawib serta tim leader yang ada di sana. Insya Allah. Jadi wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah pada maghrib kita akan berjalan menuju bis untuk memulai perjalanan ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Ya, ini bukan rukun tetapi wajib haji, ya. Yang rukunnya adalah tawaf, yang disebut dengan tawaf ifadah, datang ke Masjidil Haram untuk tawaf, ya. Tawaf ifadah namanya, tahallul, sa'i dan tahallul. Itu rukun yang ketiga. Kapan dilakukan tawaf ifadah ini? Ada 2 versi, tapi yang umum dilaksanakan di dalam manasik-manasik setelah kita wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jumrah yang pertama, jumrah apa? Setelah itu berangkat menuju Haram, Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Pulang dari sana selesai tahallul, mencukur, bebas. Bapak Ibu berdua nanti berangkat atau Pak Haji Roni aja? Bapak dan Ibu Haji
Ini udah bisa boleh corek-corekan lagi, udah tahalul ya kan, udah teristirahat lama, udah tahalul. Jadi kemudian melempar jumroh di tanggal 11, 12, 13 itu udah dalam pakaian dia biasa yang disebut dengan mabit. Nanti dijelaskan di kewajiban haji. Itu rukun yang ketiga. Yang keempat adalah sa'i, ya setelah tawaf Allah sa'i. Itu rukun juga, ya. Berjalan dari Sofa ke Marwah 7 kali sa'i. Yang dipimpin oleh Mutawif, Sadaib, dibantu oleh Oki, ada juga Pak Haji Amri. Perjalanan yang menyenangkan sambil kita menyusuri perjalanan Sajatina Hajar, ya, membawa Nabi Allah Ismail berlari kecil, berjalan pelan, terus berjalan cepat lagi di Pal Hijau, Robekir, Orham, Wadagar, dan seterusnya. Indah sekali kalau kita resapi itu perjalanan. Kalau yang kepaksa ya capek, tapi kalau yang resapi dinikmati, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kita rombongannya nggak terlalu banyak, 25 orang, Masya Allah, bisa gantian membaca yang keras. Ya, kalau ada bosan-bosan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena panjang, jauh jaraknya pada Safa Marwah. Bacaannya paling beberapa menit kosong, kita membaca semua zikir-zikir yang penting-penting. Itu rukun yang keempat. Dan rukun yang kelima tahallul. Setelah tahallul bebaslah kita semua, sudah tidak ihram lagi. Tinggal kita mabit di Mina untuk melempar jumroh, ula, wusta, dan akobah tiap hari. Nanti ada nafar awal, nafar sani, akan diputuskan oleh Pak Haji Amri dan kawan-kawan di sana. Bagaimana situasinya Pak Haji, ya? Kalau situasinya enak, kita nafar sani. Wah, ini berarti nafar awal ya apa-apa. Iya, gitu ya. Nanti di sana nggak usah khawatir, insya Allah akan terjaga konsistensi kita dalam ibadah. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian rahimakumullah, di samping rukun artinya sesuatu kegiatan amaliyah haji yang bila dikerjakan ya memang mencukupi kewajiban rukunnya sah. Ya. Kalau ditinggalkan nggak menjadi tidak sah. Jadi rukun ini nggak harus dikerjakan. Biarpun sampai didorong-dorong, walaupun sampai benar harus dikerjakan rukun ini. Tetapi ada selain rukun yang disebut dengan kewajiban haji. Ya, kewajiban ini menjadi sah kalau dikerjakan, ya. Tapi bisa jadi sah tidak dikerjakan, tapi harus membayar dah. Ya. Harus diwakilkan, dibadalkan, bisa. Kok nggak kuat ini? Ya badali. Mau nanti saya nih mau minta tolong sama Pak Haji atau nanti sama Oki, nggak kuat nih lempar jumroh, ya badali nggak kuat malah balik. Karena perjalanannya mungkin sekitar 15 menit dari hotel kita ke Balang Jumroh, ke lempar jumroh. Tapi itu indahnya, Masya Allah, saya nikmatin aja. Bareng ya karena kita nggak banyak, 13 orang bersama Bali lempar jumroh. Dan informasi dari saya, dulu orang mengatakan ibadah haji lempar jumroh itu sangat bahaya karena bisa mendesak-desak. Ternyata tahun kemarin nggak ada ya. Biasanya bebas aja. Di lantai bawahnya terbawah. Jadi nggak. Padahal tahun kemarin termasuk haji yang terbanyak. Ya Pak Haji ya. Karena khusus duluan. Karena yang khusus duluan kan. Oh, yang khusus duluan ya. Kita juga 2019 nggak ada desak-desakan. Iya, nggak ada desakan itu, alhamdulillah. Jadi habis lempar jumroh pulang istirahat tidur di hotel. Kalau yang lain ada di tenda. Kalau kita pulang ke hotel. Ya, balik lagi ke sana mabit. Nah, waktu mabit malam kita nggak harus keluar, datang habis bayar berangkat isya, bermalam di sana, ntar jam 1 pulang. Begitulah selama 2 hari atau 3 hari. Luar biasa nikmatnya. Kalau haji reguler, waduh, berdesak-desakan di tenda. Kalau kita di hotel, berangkat habis isya ke sana, ya, bermabit, ya, kemudian pulang. Itu pada waktu mabit. Lempar jumrah juga begitu.
berangkat jumroh pulang lagi. Insya Allah itu kegiatan rukun dan kewajiban. Jadi kewajiban haji itu harus dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan, tidak menjadi tidak sah hajinya, bisa dibadalkan, ya, bisa membayar dah. Yang pertama kewajibannya adalah ikhram dari mikot, harus dari mikot makani, mikot zamani. Ikhram itu kewajiban haji, ikhram dari mikot. Kalau tiba-tiba pindah nggak dia ada mikot dari mana? Nah, jadi bagaimana itu Pak Haji hukumnya? Bayar dam apa nggak pakai mikot, nggak di mikot, nggak di berali. Gitu. Jadi ini kewajiban haji, wajib kita dari mikot. Kalau berangkatnya pesawat ya kita dari ulam-ulam orang Indonesia. Ya. Kalau karena kita sudah di Madinah, maka kita berangkat ya pertama kali mandi ikhram. Pakaian ikhram itu pakaian untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ya, bapak-bapak pakai pakaian tidak berjahit 2 lembar, tidak pakai, ada larangan-larangannya nanti. Ya, pakaian yang dijahit tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh, larangannya nanti saya sebut. Itu ikhram, ibu-ibu pakaian biasa yang penting tidak menutup muka dan tangan. Nah, kewajiban haji ikhram dari mikot, yang niat ya ikhram dari mikot dengan memakai pakaian ikhram dengan niat haji atau umroh. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Kita harus bermalam karena ini kewajiban haji, nggak bisa enggak. Ya, bermalam di Muzdalifah jam 7 atau habis maghrib berangkat, habis wukuf kita berangkat. Insya Allah saya doain mudah-mudahan lancar semua bis-bisnya. Kalau saya terlalu lancar kemarin, jadi habis maghrib saya jalan naik bisnya berangkat. Kalau jalan terus nggak bisa ngikot, nggak bisa mabit, ya karena baru jam 8, ya jadi masuk ke tempat istirahat untuk ngambil batu wudhu. Setelah masuk sana nggak bisa keluar malam. Belum bis, kita yang paling awal keluar habis subuh. Itu juga saya punya inisiatif. Jadi harus selalu punya inisiatif. Saya pikir, wah ini gimana nih? Bisa entar jam 7 pagi ini berangkat. Oh gimana nih? Saya lari, saya jalan ke belakang. Wah, ini bis saya suruh mundur. Kalau ke depan, waduh. Jadi saya mundur, saya samperin supirnya. Mundur, dia mundur. Berdua mundur, yang saya kemudian sekitar ke 14 mundur, keluar hanya lari kita cepat, ya ke Mina untuk melaksanakan umrah. Ya. Tapi kita waktu itu karena situasi dan kondisinya langsung mengangkat, ya tawaf ifadah dari sana baru umrah. Boleh, ya boleh karena mengejar yang rukunnya dulu, ya. Wajibannya tetap dilaksanakan setelah pulang dari sana. Jadi yang kedua bermalam di Muzdalifah. Jadi kalau nanti mendengar kita ke Muzdalifah itu sudah merupakan kewajiban haji, ya. Ya ikhram dari mikot, mabit, ya di Muzdalifah, mampir di Muzdalifah, ya. Dengan rangkaian bacaan-bacaan, zikir-zikir selama di perjalanan. Enggak jalan kaki ini, ya di dalam bis, ya enggak ada tradisi jalan. Kalau jalan mungkin bisa kesasar, saya khawatir kalau jalannya sasaran Rasulullah mau pada jalan karena nggak ada bis. Kalau sekarang ada bis, kita mabit di Muzdalifah, perjalanan dari Arafah menuju Mina, berhenti di Muzdalifah untuk bermalam. Ya, jam 12 malam sampai di Muzdalifah, insya Allah. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina. Ya, adalah jumroh Aqobah. Itu jumroh Aqobah. Jadi yang kewajiban yang ketiga setelah bermalam di Muzdalifah adalah bermalam di Mina selama 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam. Pada hari yang disebut dengan hari Tasyrik. Ya.
mabit di Mina. Itu jumrah akobah setelah kita dari Musdalifah. Ya, ya. Di Mina itu orang lain pada di tenda-tenda. Kalau kita, masya Allah, di hotel nasib kita, ya, bisa makan, bisa minum kopi segala macam. Di sana malah Allah susah, ya. Latihlah, itulah bedanya wena plus. Ya, mabit di Mina, melempar 3 jumroh, ya. Yang tiga-tiganya, 1 Ula Usto Akobah. Jajarannya, putarannya, lingkarannya, masalah kita sekali kita sambil berfoto melempar. Saya tanda Natullah yang dulu dilempar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, lempar jumroh. Ya. Nah, bisa dibadalkan, ya. Wah, nggak kuat nih, Pak Jamri minta tolong siapa yang sehat. Oke, ya sana berangkat, ya. Itu dibadalkan. Yang nggak ada yang kuat semua, ya nyuruh orang lain, ya kita ngasih. Karena ada buruhnya, badal masa gratisan. Jauh di sana ada sedekah, kita ngasih sedekahnya. Nggak ada gratisan di sana. Ngedorong aja 700 real. Saya sempat sakit, di habis lempar jumroh akobah, ya. Akhirnya naik. Mau didorong 750 real dari sana ke hotel. Tapi karena memang demi kelangsungan ibadah kita yang masih 2 hari lagi, saya jalanin aja, naik aja sampai hotel. Saya cari air jam-jam, baca sholawat, minum air jam-jam, alhamdulillah hilang sakitnya. Ya, sekarang udah saya operasi. Saya menyesal dulu saya nggak operasi, padahal kata dokter operasi dulu. Saya nggak operasi, benar kerasa di sana. Gitu ya. Gejala-gejala hernia di sana kerasa, ngejendol, gitu. Masya Allah, terlalu kenceng kali. Setan saya lempar sekenceng-kencengnya. Jendol di sini sakit nggak bisa jalan. Ya cari didorongnya. Nah, saya udah nyerah kalau istri saya udah badalin. Tahan dulu lah. Ambil begitu sampai di hotel, saya ambil jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi saya minum, saya usap-usap sih. Udah kurang lebih setengah menit paling lama. Masuk sendiri hilang sampai pulang. Ya, tapi tetap aja saya operasi di sini udah pulang, saya takut kejadian lagi seperti itu. Itulah ya perjalanan yang sungguh menyenangkan sebenarnya. Jangan dianggap ini berat, nggak ada yang berat, enak karena perjalanannya didampingi oleh pendamping yang memang bersiap-siap untuk melatih pelayan-pelayan ibu-ibu semua. Kita sambil melaksanakan ibadah haji. Apalagi ada 2-3 orang yang sudah pengalaman haji, insya Allah akan lebih menyempurnakan, ya, sebagaimana perintah Allah, waqtimul hajja wal umrata lillah, karena Allah kita sempurnakan. Dan yang kewajiban yang terakhir melempar jumrah setelah jumrah adalah meninggalkan segala yang diharamkan dalam ihram. Ya, ini wajib nih. Ya, yang diharamkan selama apa itu yang diharamkan selama ihram itu nanti di sana akan dibaca. Saya ulang ya, saya lebih tegaskan. Yang pertama, larangan dalam ihram itu yang pertama memakai pakaian dijahit bagi laki-laki. Yang sekali-kali, wah nggak enak nih pakai celana dalam. Nah, kemudian melempangin, nutupin, panas, lagi lempar jumroh aku, warna ditutupin atau di Arafah tutup, nggak boleh. Ya, nanti. Yang kedua, menutup kepala dengan topi, dengan kopiah atau dengan baju ihram, nggak boleh nanti tutup. Pakaian berjahit, ya, pakai tutup kepala. Bagaimana kalau kepalanya pakai panasnya tutup pakai tangan? Nggak apa-apa kalau pakai tangan. Tapi jangan sering-sering terus aja begini terus, itu nanti biarpun nggak boleh nanti
ya kurang adab gitu, udah lagi disuruh kita, ya Rasulullah juga begitu, maksudnya terus lagi hukum apalanya begini terus, ya biarpun nggak terlarang itu ya, tapi sebaiknya tidak, biasa biarkan aja gitu, karena kita dilarang untuk menutup dengan yang dijahit atau topi. Tapi kalau nggak sengaja kita tutup, ya cepat ditarik aja tangannya. Jangan terus-terusan kita, nggak ada yang panas di sana, apalagi di Padang Arafah hanya 2-3 jam. Insya Allah kita niat karena Allah melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan inti daripada kegiatan haji kita. Insya Allah kita akan dipelihara oleh Allah dan lelah dan capek. Ya, kita bayangkan di yaumil mahsyar nanti lebih dahsyat begitu keadaannya. Yang ketiga, memotong atau mencabut kuku kita. Utak-atik kuku dipotong, itu jangan. Itu larangan ikhram, ya. Karena dam semua itu, ya. Kalau kita, kecuali jika kuku itu pecah sendiri, ada apa, kena apa gitu di bis, nah apa pecah sendiri, lepas sendiri, ya. Ya. Gitu. Kalau lepas masih apa, biarin aja dulu, ya. Gitu. Kuku. Memotong atau mencabut kuku itu larangan ihram, kecuali jika kuku itu pecah sendiri. Yang berikutnya memotong atau mencabut atau menyisir rambut. Gatel tuh gitu lah ya, disisir. Oh berantakan bener nih, kata Bu Haji, rambut kamu tambahan kasih sisir. Nggak boleh ya, karena itu nyisir, potong atau dicabut rambutnya, ya, bagi laki-laki dan perempuan semua. Memotong atau mencabut atau menyisir rambut. Memakai wangi-wangian, nggak boleh pakai minyak wangi lagi kalau udah dalam keadaan ihram. Udah pakai pakaian ihram, udah nggak boleh pakai wangi-wangian lagi. Hanya dibolehkan ketika, bahkan disunahkan untuk dipakai ketika sebelum niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ya, habis mandi pakai minyak wangi supaya harum, itu boleh. Tapi setelah niat, ya, haji untuk wukuf di Arafah, berangkat ke Arafah, sudah nggak ada lagi minyak wangi, singkirin aja. Termasuk juga minyak kayu putih, kan itu juga ada baunya, ya. Apalagi yang pengharum yang wanita, fresh care atau apa, jangan disentuh-sentuh itu. Kita tadi itu melanggar larangan ihram. Pakai wanginya, fresh care atau minyak kayu putih atau sejenisnya. Yang keenam, berburu binatang. Wah, di Mina ini banyak unta, banyak segala macam, ada binatang-binatang, ada apa? Ada burung, ada apa? Diburu, dikejar-kejar, ya. Dipotong. Yang halal dagingnya itu nggak boleh. Termasuk juga binatang yang kecil-kecil. Mau nyamuk, mau lalat, mau apa, jangan diburu, ya. Yang kecil-kecil, ya. Kalau ada lalat di tangan kita, biar dia pergi. Ya. Di hotel di Mina ada bunga bagus banget, dicabut, masukin plastik, lagi mau pulang gitu. Buat oleh-oleh, jangan sekali-kali, nggak boleh. Itu namanya memotong pohon-pohonan yang tumbuh di tanah haram. Membunuh binatang atau menangkap binatang dipotong di tanah haram, nggak boleh. Ya. Termasuk juga pohon-pohonan. Kemudian di sana, ya bagi yang sendiri, siapa yang sendiri, laki-laki baju rami, ada boleh dari Tajikistan, ada dari Lebanon, cantik benar, nyepet, gangguin pacaran di sana, nikah di sana itu haram, paling berat gitu ya. Nikah atau pacaran di sana, jangankan sama orang lain, sama istrinya aja juga nggak boleh lagi ihram. Sama istri, apalagi orang tidak boleh nikah atau menikahkan. Katanya, Haji Amri, iya, ini menikah Pak Haji. Dan ihram, ya udah nggak kuat, nggak kuat. Oh haram itu nggak boleh nikah atau menikahkan, ya. Insya Allah, ya.
Saya dulu berangkat tahun 96 sendiri. Memang godaannya Masya Allah, bagi bujangan lagi muda-mudanya umur 33 tahun berangkat haji. Masya Allah godaannya. Tapi sedih. Ya, kejauhan ini kan bayangin nanti ingat bulan itu bagaimana nih, tapi ada jamaah yang didampingi insya Allah. Ya. Dan yang terakhir, bersentuhan kulit anggota badan dengan maksud menyalurkan nafsu syahwat sama suami istri biasanya. Ya, jangan ya dekat-dekat tidur bareng-bareng, apalagi takut syahwatnya nanti kumat datang lagi ya. Itu jangan bersentuhan kulit sehingga ada syahwat. Terus bagaimana dam atau denda bagi orang yang melanggar? Tadi kan semua wajib. Kewajiban haji itu beda dengan rukun tadi. Kalau rukun dilanggar, nggak dilaksanakan, berarti nggak sah hajinya. Harus diulang tahun yang akan datang. Nggak bisa lagi tahun itu diulang, nggak bisa. Wah, mau balik lagi, mau hukum udah lipat. Iya. Gitu. Harus dibayar pada saat itu atau besoknya atau beberapa waktu kemudian dengan dam, memotong hewan. Ya. Kambing, kalau mau sapi silakan, kalau mau sapi, ya. Orang yang membeli binatang buruan di tanah haram dan lain-lain, menyembelih binatang yang serupa atau hampir serupa dengan binatang yang terbunuh. Kalau membunuh, ya. Kalau tidak dapat, ya wajib bersedekah makanan pada fakir miskin. Ya. Kalau tidak mungkin pula, ya boleh berpuasa. Perhitungan untuk tiap-tiap mud kira-kira 600 gram. Tapi asalnya kita damnya memotong hewan kambing. Nanti harga dan jenisnya disampaikan oleh Ibu Rida, kemudian menyusul. Ya. Saya lupa lagi berapa realnya, Pak Jafri tahu. Ya. Itu bagi yang melanggar, yang pakai minyak wangi, yang enggak yang tiba-tiba kepalanya ditutup, yang tadi saya sebut, yang kewajiban haji dilanggar, maka harus membayar dam. Dan yang pertama yang harus dibayar oleh seluruh jamaah adalah dam pada waktu melaksanakan ibadah haji tamattu. Itu semuanya harus bayar, ya, harus mengeluarkan biaya dam karena bapak-bapak, ibu-ibu lebih dulu melaksanakan umroh wajib ya, tapi kemudian ikhramnya dihentikan karena menunggu datangnya pihak berikutnya untuk melaksanakan ibadah haji di Arafah tanggal 8. Nah, jangka waktu itu tidak ikhram, makanya kena dam. Seharusnya ifrad, tapi nggak akan kuat ifrad, jadi bayar dam semuanya. Nanti di sana akan diberi instruksi apakah pakai pakaian ikhram dari Bir Ali atau di Mekah. Nanti ada instruksi sehubungan dengan keadaan di sana, nanti akan disampaikan. Kalau orang yang bersetubuh dengan sengaja tiba-tiba dikasih lupa bersetubuh dengan sengaja pada waktu ikhram, maka ia harus membeli seekor unta. Nah, selalu mahal itu 30-40 juta gara-gara gitu ya, seekor. Kalau tidak dapat dia harus berpuasa ya, 1 hari, jadi andaikan harganya ya nggak mungkin lah gitu ya, puasa juga kita nggak akan kuat di sana dan seterusnya, kifaratnya berat. Jangan sampai kita dekat kepada perbuatan itu, berhubungan ya sebagai suami istri kita pada waktu kita ikhram. Itu yang pertama saya sampaikan sehubungan dengan kewajiban haji setelah rukun-rukun. Kemudian di samping kewajiban haji ada yang kita sebut dengan sunnah. Mana sunnahnya Ki? Sunnahnya membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya, berzikir dan banyak, semua itu adalah sunnah. Sunnah haji adalah sesuatu yang jika dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggal, ya nggak apa-apa, hajinya tetap sah, tetapi sangat berfaedah untuk menyempurnakan ibadah kita. Sunnah.
mandi sebelum ihram itu sunnah, ya, mandi. Kemudian membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tawaf kudu, tawaf apa? Ada yang tahu? Nah? Iya. Kemudian salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan terakhir melaksanakan haji ifrad itu sunnah, kita nggak laksanakan. Iya, saya ingin tambahkan memberi penekanan kepada tawaf kita, ya, karena salah satu esensi setelah kita wukuf di Arafah adalah tawaf ibadah. Jadi tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, ya, dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacaan-bacaannya sudah ada di sana. Ya, urutannya kurang lebih ya di putaran pertama Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnatin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di putaran kedua Allahumma innal baita baituka wal haram haramuka wa amna amnuka wa hadhihi maqamu aidika binana. Di zaman dahulu doa-doanya ini yang 7 putaran itu kepala-kepalanya yang penting-pentingnya dibaca semua. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma imanan bika, mulai berjalanlah di putaran pertama sampai di maqam Ibrahim, ganti doanya bacaannya Allahumma innal baita min baita wal haramu haramuka wa hadha maqam, persis di maqam Ibrahim, wa hadha maqam a'udzubika minan, dan seterusnya Allahumma atilani, dan seterusnya Allahumma ja'alni hajat mabrura Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi satu putaran sekarang ini doanya dilengkapi di dalam manasik haji, ya. Allahumma innal baita baituka di kedua, Allahumma imanan bika di pertama, dan seterusnya ketiga, keempat, kelima, berputar kita selama 7 kali putaran, dipimpin oleh mutawif yang suaranya keras di depan, ibu-ibu di depan, bapak-bapak menjaga di kiri kanan. Ya, ada juga kadang-kadang bapak-bapak di belakang. Ya, kalau suami istri biasanya bapaknya di kanan, bapaknya di kanan, tengahnya berempat gitu ya. Suami istri, yang perempuan di tengahnya 2 istrinya, suaminya di kiri dan kanan, jagain. Yang paling depan mutawif. Nanti dengan suara keras akan memulai Bismillahirrahmanirrahim, namanya iktilaf. Kata Imam Ali Syafi'i, iktilaf ini sama dengan kita sedang menjabat Allah Subhanahu wa ta'ala, salaman sama Allah pada intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita ini karena kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pada dasarnya, kata Imam Ali Syafi'i, seorang ilmuwan muslim terkenal dari Iran, adalah kita sedang menjabat tangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah terus berjalan, turunkan tangannya, bukan. Di terakhir dari rukun yamani kita Bismillahirrahmanirrahim, tangannya nggak usah diangkat, lalu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadilna jannatan ma'ruf ya aziz ya rabbal alamin. 7 putaran. Setelah 7 putaran kita berdoa dan salat 2 rakaat yang tadi sunnah. Tawaf, salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya. Salat sunnah atau tawaf rakaat ini lillahi ta'ala. Begitu bukan Pak Haji? Niatnya sunat tawaf. Doanya Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la niyati wa ma'azirati waghfir li junubi Allahumma inna as'aluka imanan da'iman yubasiru qalbi, ada di sana. Wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusbihuni ila ma qadatahu wa la yudni bima qasamtahu li ya arhamar rahimin anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal haqqi bis shalihin Allahumma tada'ni damban ila tuqata wa la humma illa farazat, dan seterusnya. Ada di manasik. Setelah berdoa, bergeser ke belakang, ya. Kemudian minum zam-zam, air zam.
Nanti pada kesempatan lain, ya ibu-ibu, bapak-bapak harus mendekat ke multazam, berdoa di multazam. Karena itu salah satu dari tempat yang mustajabah untuk berdoa. Doa utamanya selain doa yang lain yang harus kita baca, Allahumma ya Rabba baital atiq, atiq rikobana wa rikoba abaina wa ummahatina minanna ya jadu wal karam wal fadli wal manni wal afari wal isa. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kuliah wa dinna min fitnati dunya wa ajabil akhirah. Sambil kalau bisa dadanya, perutnya ditegalkan ke pintu Ka'bah itu. Cari kesempatan. Pak Kiai, kira Pak Kiai Amri, itu berapa ya nanti? Ayo kita sana bareng-bareng. Dan gerakan tangan ke atas. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu adalah muntajam yang kurang lebih jaraknya dari situ ke sini. Tapi bisa aja itu kalau kita lihat imanan waktu sana masuk ke situ duduk berdiri berdoa. Ya Allah mainan baik Allah ya Rabb baitul atiq. Ya Allah yang mempunyai, Engkau yang memiliki baitul atiq. Tikri kau pada jauhkan aku dari si Jabi, bapak kita, ibu kita baik di situ semua. Ada doa terpenting. Baru doa lain itu kita mulai dengan itu dulu, kita lihat jadinya apa manasiknya. Kalau nggak bisa kita apalin sambil jalan. Itu doa kita untuk memperoleh kebebasan dari sisa di belakang. Tawaf 7 putaran ya selesai. Kemudian saya ulangi tadi ya, 2 rakaat sholat, berdoa di sana, minum air jajak. Di waktu setelah sa'i atau setelah apa bisa ke multajam kalau buat, kalau enggak nanti malam. Itu caranya ya. Jangan dipaksakan hari itu juga jamaah mau gak bisa sa'i, gak bisa lalu capek multajam lagi, nggak kuat ya, pulang dulu ke hotel, kan hotelnya nggak jauh ya, pulang dulu entah malam mincar jam berapa ya. Karena masih ada waktu sekali lagi, insya Allah nanti akan kita sambung dengan yang lain. Tapi saya ingin lengkapi dengan yang sa'i. Ya, sa'i itu adalah berlari atau berjalan dari Safa dan Marwah yang tadi 7 putaran juga. Kemudian tahallul. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertama kali. Ya, insya Allah kita akan bertemu memperdalam ini pada waktu kita akan berangkat. Ya. Sekarang udah waktunya kita salat, diberi dulu salat asar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kita salat asar, break, kemudian kita akan mulai kembali acara dari Ibu Direktur Raboga untuk menyampaikan hal-hal yang penting tentang kesiapan keberangkatan kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala rencana kita dan memberikan kepada kita segala kemudahannya, dan insya Allah keluarga yang kita tinggalkan insya Allah dalam keadaan sehat selamat kita tinggalkan, kita akan sampai menuju rumah Allah dengan baik-baik. Kata Allah dalam firman-Nya, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, dan juga kata Allah, kita akan datang ke satu tempat awal tempat ibadah yang dibangun Allah, di dalamnya penuh berkah. Berkahnya Masya Allah, ngapain aja enak, nikmat ibadah Masya Allah. Jangan sia-siakan waktu kita selama di tanah suci untuk beribadah sebanyak-banyak. Ya, ahli tafsir menafsirkan, ahli hadis menafsirkan 1000 dan 100.000 kali bukan hanya sekedar sholat. Kalau kita bisa selama perjalanan ibadah haji sekali aja khatam Al-Quran, berarti sama dengan 100.000 kali khatam Al-Quran. Kira-kira seumur hidup kita bisa kan 100.000 kali ya, kita baca Al-Quran 2 juz, 3 juz ya, selama di sana. Kalau 1 juz saja selama di sana 30 hari bisa ya, apalagi bisa 2 juz selama di Masjidil Haram. Masya Allah. Saya pesankan banyak-banyak juga untuk sholat dan jangan ditinggalkan sholat rawatib. Karena kata Nabi dijanjikan sebuah istana di dalam surga siapa yang sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sebelum sholat subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya.
Kalau yang lain muakadah. Tapi kalau mau dipukul rata sebelum dan sudahnya boleh, kecuali setelah asar atau setelah subuh. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan pada kita. Insya Allah berhaji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Haji Burhanuddin atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti. Insya Allah nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Dan untuk saat ini kita break sebentar, kita akan sholat asar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Yang mau